Silakan. Ayo, itu materi yang dipresentasikan hari ini. Yang paling urgent itu sekarang PKN. Apa belum kita periksa loh? Evaluasi untuk praktik market. Itu lah yang saya lihat dulu. Ya, gimana kan ini? Aduh. Ayo gimana? Pak, izin Pak, kalau misalnya dalam Word udah ada poinnya tapi maksudnya belum tuntas. Ya tuntas lah jawabannya. Oh, berarti di dalam Word juga harus tuntas ya Pak? Mungkin maksudnya secara baik, Pak. Sudah? Oke, kayaknya nggak ada ya yang menjawab. Silakan untuk share screen. Udah ini enggak Pak? Udah kelihatan enggak Pak? Oke, ini ada Novia sama Iwandi ya. Silakan. Saya akan mencoba menjawab. Oke, silakan Novia. Dalam kondisi terdesak, seseorang debitur tidak lagi memikirkan isi perjanjian atau syarat perjanjian yang disampaikan oleh rentenir, melainkan fokus pada tujuannya, yaitu keinginannya untuk memiliki uang agar kebutuhan yang terdesak bisa terpenuhi. Misalnya, memenuhi kebutuhan primer atau bahkan terkadang untuk menutupi hutang yang lainnya karena desakan dari kreditur yang lain. Perjanjian yang demikian menjadi jalan debitur atau rentenir merap keuntungan yang sebesar-besarnya, yaitu dengan meninggikan bunga yang sangat besar dan waktu yang sangat relatif singkat. Terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam kasus kuis di atas itu bisa kita lihat dua unsur, yaitu pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Yang kedua, kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil. Seorang rentenir yang memiliki posisi yang kuat ekonominya memaksakan kehendaknya kepada debiturnya yang berada pada posisinya. Penentuan bunga dalam perjanjian pada dasarnya tidak dilarang, namun tetap dibatasi oleh aspek moral dengan melihat asas-asas keadilan dan kepatutan. Maka dapat dinyatakan debitur atau rentenir menyalahgunakan keadaan dalam. Oke, jadi kesimpulanmu apa? Menyalahgunakan keadaan, Pak.
masuk dalam misbruk van Opdingen. Iya, Ophendingen. iya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Iwandi. Kelihatan Pak. Oke. Jawaban saya singkat saja. Menurut saya, kejadian di atas termasuk dalam penyalahgunaan keadaan. Sebab si B menerapkan bunga tinggi dengan jangka waktu pembayaran yang sangat singkat, sehingga bisa disimpulkan keadaan mendesak si A untuk meraup keuntungan yang besar dengan waktu yang cepat. Keunggulan situasi perekonomian yang dialami B digunakan untuk membuat perjanjian yang memaksa A untuk mengikuti perjanjian tersebut disebabkan kondisi psikologis A yang lebih lemah. Berikut, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya UP. Silakan. Baik Pak, apakah sudah kedengaran Pak? Baik, Silakan. ya Pak. Dalam hal ini melihat dulu kasus posisinya. Di sini kita melihat ada A sebagai kreditur yang dia meminjamkan uang sebesar 50 juta dan B ada sebagai debitur, dia meminjam uang karena keadaan terdesak. Nah, prestasinya apa itu? Prestasinya adalah dia di mana hendaknya meminjamkan uang sebesar 50 juta. Dalam hal ini apakah ada penyalahgunaan keadaan? Kita lihat berdasarkan penyalahgunaan keadaan sebagai pembatalan perjanjian yang diakomodir oleh tadi yang kita bahas di Mahkamah Agung dengan jurisprudensi nomor 3641/PDT/2001 tanggal 11 September 2002 bahwa dalam dua poinnya kita dapat melihat dalam poin pertama dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. Nah, kita lihat dulu maka dalam hal itu kita lihat keadaannya. Maka untuk itu B sangat terdesak. Lalu A memanfaatkan keadaan itu karena kondisi ekonomi A yang unggul. Untuk itu kita bisa melihat di sini tidak adanya keadaan A dan B yang seimbang dalam hal melakukan sebuah perjanjian tersebut. Untuk membuat ketentuan, untuk itu A memanfaatkan keunggulannya tadi dengan membuat ketentuan dengan jangka waktu 3 bulan dan dengan bunga yang sangat besar yaitu 20%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa A melakukan penyalahgunaan keadaan dengan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi overwish dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini dari pihak A kepada pihak B yang sangat terdesak atau sangat butuh uang 50 juta itu. Begitu Pak, sekian Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Baik. Nah, ada satu lagi. Silakan, Maurice. Ya, menurut saya Pak, hal tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan karena B mensyaratkan peminjaman uang dengan 20% per bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Sedangkan si A yang membutuhkan uang itu membutuhkan peminjaman uang dengan segera dan belum tentu itu mampu membayar bunga tersebut tepat pada waktunya. Dari sini sudah dapat diketahui bahwa B mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan keadaan yang dialami si A. Jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak sah karena belum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak memenuhi unsur subjektif yang terdapat pada pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Kemudian perjanjian peminjaman uang tersebut juga tidak mempunyai kekuatan jika diberikan atau diperoleh dengan paksaan, dalam hal ini dengan menggunakan bunga 20% per bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Dan ini juga bertentangan dalam pasal 1320. Oke. Ada lagi ya, silakan Farah. Sebentar Pak, saya coba share screen-nya. Oh, ini
Roadshow itu sebelum Maaf Pak, apa sudah kelihatan? Belum. belum ya? Oke, ini terakhir ya. Silakan. Oh, tapi Pak, saya nih udah Udah, ini. silakan. Eh, balik lagi Pak ke kasusnya yang saya lihat ini meminjam kepada B dengan besar 50 juta, yang mana B minta A untuk memenuhi ketentuan jangka waktu 3 bulan dengan bunga 20%, yang mana dari dalam kasus ini dapat dilihat bahwa si B telah menetapkan bunga yang sangat besar dalam jangka waktu yang sangat singkat. Karena ini merupakan suatu perjanjian, maka saya kembali lagi Pak kepada syarat perjanjian, yang mana dalam pasal 1320 ini terdapat dua syarat, yang mana syarat subjektif yaitu di angka 1 dan angka 2, sedangkan syarat objektif yaitu di angka 3 dan 4. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam membuat perjanjian atau kesepakatan dalam kasus tersebut harus adanya kesepakatan dan kecakapan, serta harus ada objek tertentu dan sebab dari suatu perjanjian. Menurut saya pribadi, ini merupakan penyalahgunaan keadaan, karena ini memenuhi salah satu kategori penyalahgunaan keadaan, yang mana si A itu menyalahgunakan keadaan karena mengambil manfaat dari ketidakmampuan ekonomi dari pihak A, kebalik. B memanfaatkan ekonomi A yang sedang lemah, dan dikarenakan keadaan sedang mendesak, itu juga masuk kategori bahwa B telah menyalahgunakan psikologis atau kejiwaan dari si A. Dari yang saya dapat juga, salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak seperti A dan A yang sedang memerlukan uang, itu dapat dibatalkan dikarenakan karena itu mengakibatkan kerugian finansial dari salah satu pihak, makanya itu dapat dibatalkan. Itu juga dapat, saya juga baca kalau ada ininya putusan kalau hakim itu dapat menilai bahwa ini bisa disebut penyalahgunaan atau enggaknya, seperti itu Pak. Tapi dari kasus yang Bapak kasih, saya simpulin penyalahgunaan keadaan. Oke. Baik. Jadi secara overall dari kasus yang saya contohkan tadi, contoh konkretnya dalam dunia nyata itu adalah kalau kalian pernah dengar praktik rentenerisme. Rentenir. Nah, itu dapat diklasifikasikan juga sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan keadaan. Kenapa? Sering kita temuin, misal kita berhutang dengan jangka waktu yang sangat dikasih terbatas dan dengan bunga yang sangat tinggi. Pak, apa bedanya Pak dengan bank Pak? Bank ngasih kita utangan juga Pak. Ada bunganya juga, kan sama-sama ngasih pinjaman, sama-sama ngasih bunga, sama-sama ada jangka waktu. Bedanya apa sama bank? Nah, perbedaannya kalau bank suku bunganya itu rata-rata tidak jauh beda dan masih dalam konteks yang wajar. Misal, kalau di dalam bank mungkin bunganya sekitar berapa persen per tahun? 10% kah? Tidak pernah sampai 20% per tahun. Sedangkan ini rentenir, ini 20% per bulan. Bayangkan kalau seandainya kamu minjam 50 juta, berarti per bulannya bunganya aja 10 juta gitu kan. Nah, itu sudah sangat fantastis sekali angka pembebanan bunganya tadi. Pak, kenapa di bank bisa seperti itu, di rentenir enggak? Bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemerintah mengawasi bank sebagai lembaga keuangan. Rentenir tidak ada lembaga yang mengawasi rentenir. Makanya praktiknya bisa terjadi suka-suka. Sehingga apa? Sangat rentan terjadi praktik-praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara debitur dengan si kreditur yang notabene adalah seorang rentenir. Pak, lalu bagaimana Pak jika seandainya kita sudah terjerat dalam utang yang sangat besar dengan rentenir? Misalnya kamu berutang 50 juta, tahu-tahu dalam waktu setahun bungamu itu sampai 100 juta. Jadi total hutang menjadi 150 juta. What should I do? Apa yang harus saya lakukan dalam konteks seperti itu? Gimana kira-kira? Misal nih, kamu berhutang sama rentenir 50 juta. Ya kan, bunganya 20% per bulan. Rupanya karena kamu nggak sanggup bayar sampai selama setahun,
Rupanya hutangmu tuh sudah jadi berapa tuh ya? 120 juta tambah 170 juta. Itu lebih gede, bunganya 3 kali lipat daripada utang pokokmu. Lebih dari 3 kali lipat daripada utang pokok. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kamu nggak bisa bayar lagi? Apa yang harus kamu lakukan? Rumahmu bakal disita. Terus kamu terima aja atau bagaimana? Ketika kamu sebagai seorang lawyer datang klien meminta bantuan hukum, apa legal advice yang kamu berikan? Ayo, ini berkorelasi semuanya nih. Ini kalau masalah teori baca substansi buku itu cukup dari presentasi, tapi untuk membahas menganalisis kasus seperti ini perlu. Kenapa ya? Karena kan kalian nanti bukan jadi sarjana buku, tapi harus mampu juga menganalisis gitu loh permasalahan hukum ini. Nah, apa yang mau kita lakukan kalau kayak gitu? Ya udahlah, terima aja nasib. Nanti semoga kayak lagu Afgan aja. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi gitu ya. Izin Falsi Pak, nggak suara saya? Oke, apa? izin Pak, kalau begitu atas hal itu kita dapat menyatakan untuk dapat dibatalkannya Pak, karena kita melihat itu kan sudah sebuah tiba-tiba langsung dibuat bunga seperti itu. Kita lihat dalam 1323 paksaan yang dilakukan terhadap seorang untuk suatu paksaan gitu kan Pak, adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan jika terjadinya hal paksaan tersebut yang untuk membayarkan kita untuk membayar bunga tersebut, maka kita dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan dapat dibatalkannya perjanjian itu, karena satu itu Pak. Kemudian kedua Pak, karena kita tiba-tiba langsung seperti itu kan, itu namanya juga Pak yang tadi kita lihat bahwa penyalahgunaan keadaan tiba-tiba dinaikkan hal seperti itu, sehingga kan nggak ada tercipta nih Pak kesederajatan antara pihak yang meminjamkan dengan pihak yang dipinjam. Begitu Pak, mungkin dari pandangan saya Pak. Nggak ada dipaksa dia nandatangani perjanjian. Memang dasar debitur mau, debitur waktu meminjam duit, oke, saya kasih kamu hutangan, tapi konsekuensinya bunganya 10%, 20% per bulan, selama 3 bulan, dan maksimal itu setahun. Kalau kamu nggak bayar, maka saya bisa sita rumahmu, seperti itu. Nah, dihitung bunganya. Nah, seperti itu. Artinya nggak ada dipaksa. Ya, debitur ya kalau kamu mau inilah teken perjanjiannya. Tapi kayak gini konsekuensinya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi ternyata dia mau. Nah, itu bagaimana? Kan nggak salah perjanjian utang piutang dengan bunga. Nggak ada masalah. Utang piutang sah-sah saja. Lantas salahnya di mana? Ayo. Di mana kira-kira? Oke, ada namanya satu hal yang harus dipahami, yaitu hal-hal yang bernamanya kepatutan dan kewajaran. Nah, itu sah-sah saja sebuah perjanjian itu dibuat. Itulah tadi ada asas-asas dalam berkontrak. Salah satunya kebebasan berkontrak. Silahkan Anda mau berkontrak seperti apapun, itu hak saudara. Tapi jangan sampai substansi kontrak Anda pertama, selain melanggar undang-undang, juga melanggar hal-hal yang patut dan kewajaran. Kan hal yang sangat di luar batas kewajaran seandainya Anda dalam praktik rentenerisme itu diberlakukan bunga sebesar 20% per bulan, bukan per tahun. Kalau per tahun mungkin masih hal wajar, tapi kalau dia bunganya per bulan, artinya dalam setahun itu hutang bisa menjadi 3 kali lipat, ya kan? Bunganya aja itu bisa 2 kali lipat lebih, 120 juta bunganya doang. Ditambah pokok 50, berarti 170 juta. Nah, itu kan sungguh angka yang sangat fantastis. Ya kan, jika seandainya kita melihat total hutang dengan rasio hutang dan bunganya, itu sangat tinggi sekali dan sangat tidak wajar. Nah, makanya adanya prinsip penyalahgunaan keadaan ini, ajaran penyalahgunaan keadaan di dalam hukum perdata ini menjadi tameng agar apa? Para pihak kalau seandainya mengadakan hubungan hukum, mengadakan perjanjian, jangan sampai ada hal-hal yang memanfaatkan kelemahan pihak lawannya. Jadi
ketika kita membuat perjanjian, adanya ajaran ini mendorong agar kedua belah pihak berada dalam posisi yang setara, tidak ada lebih tinggi. Kenapa? Kalau ada satu pihak yang posisinya lebih tinggi, pasti dia bisa melakukan intervensi terhadap pihak yang lebih rendah agar apa? Mau mengikuti kehendak atau hal-hal yang diinginkannya, yang belum tentu hal-hal yang diinginkannya itu menguntungkan kedua belah pihak. Atau malah sebaliknya merugikan pihak yang lemah. Itulah makanya ada ajaran ini. Lalu apa kalau seandainya terjadi hal seperti itu? Saya misalnya kalian menjadi korban rentenir, bukan korban sih, tapi terjerat hutang rentenir dengan bunga yang sangat fantastis. Maka kalian bisa ajukan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Kenapa? Ya dengan alasan bahwa perjanjian utang piutang itu bertentangan dengan kepatutan dan kewajaran. Seperti itu. Terus nanti lawyernya si rentenir bilang, loh kan Anda sudah taken, Anda sudah mau apa namanya menandatangani perjanjian dengan konsekuensi seperti itu. Berarti kan Anda sudah siap dan setuju. Nah, kita bisa lalu apa yang kita akan dalilkan untuk membela diri? Tetap kita berpegang pada hal-hal yang bersifat kepatutan dan kewajaran. Walaupun memang biasanya kasus-kasus seperti ini ujungnya pasti bakal damai. Akan ada namanya restrukturisasi hutang lagi. Jadi misalnya mungkin tadi total utangmu selama 170 juta, mungkin bisa di-cut menjadi berapa gitu. Tapi tetap kamu tetap harus membayar hutang ke rentenir tadi, namun dengan angka yang tidak sebesar yang di awal seperti itu. Itulah dia sedikit gambaran mengenai contoh kasus dari praktik rentenirisme yang terkadang sering melanggar prinsip atau ajaran-ajaran terkait dengan penyalahgunaan keadaan. Oke, itu overall untuk diskusi kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Pas? Oke, kalau seandainya nggak ada, oke kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Ya, kita lanjut lagi minggu depan presentasi dari kelompok 5 dan 6. Tolong untuk dipersiapkan lagi materinya dan Zoom-nya dan masing-masing mempersiapkan gadgetnya agar tidak lagi nge-lag ya, dan down. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Ini kan kuisnya ini saya catat nama-nama tadi menjawab. Jadi bagi yang belum, tolong di pertemuan berikutnya agar bisa menjawab kuis-kuis itu dengan baik dan benar. Ya, karena ini menjadi saya mau kuisnya ini lisan aja, karena kalau tertulis capek, kadang-kadang nggak tahu validitas yang kebenaran jawaban itu pure kalian memang menjawab atau mencontek atau apa dan sebagainya. Jadi saya buat lisan dan mungkin UAS bisa aja ke depan mungkin saya buat lisan. Tapi itu masih rencana. Oke, mungkin itu aja adik-adik sekalian. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada perkembangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.